Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Midayadi dari Prodi PAI kelas A2. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan kedudukan suatu lafaz di buku aplikasi I'rab. Ini kami kelompok 6 akan menjelaskan bab 11 dan bab 12 halaman 103 sampai halaman 111. Di sini saya akan menjelaskan lafaz at-tilmidani dan lafaz yaktubani. Yang pertama lafaz at-tilmidani. Lafaz at-tilmidani di sini termasuk kalimat isim karena ada ciri-ciri isimnya yaitu dimasuki alif lam. Berhubung kalimat isim maka memungkinkan untuk dibaca rofa, nasab, dan jar. Nah, ternyata lafaz at-tilmidani ini harus dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma yaitu mubtada. Mubtada di sini adalah isim makrifah yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Isim makrifahnya di sini berupa isim yang mendapat tambahan alif lam dan tanda rafanya berupa alif karena termasuk isim tasniyah. Yang kedua lafaz yaktubani. Lafaz yaktubani yang pertama termasuk fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'ahnya. Pasti kalian sudah tahu huruf mudhari'ahnya berupa ya. Ya di sini berfungsi untuk menunjukkan orang ketiga laki-laki atau lil ghaib. Yang kedua, lafaz yaktubani termasuk fi'il mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Nun taukid di sini adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasukinya. Sedangkan nun niswah adalah nun yang berfungsi untuk menunjukkan perempuan jamak. Lafaz yaktubani berhukum rafa karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafa'nya menggunakan subutun nun atau tetapnya nun karena termasuk al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah di sini apa? Al-af'alul khamsah di sini adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Contohnya yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Yang ketiga, lafaz yaktubani termasuk fi'il maklum, yaitu fi'il yang memiliki arti aktif dan tidak diikutkan pada kaidah majhul. Kaidah majhul untuk fi'il mudhari yaitu duma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Fi'il maklum selalu membutuhkan fa'il. Dalam konteks dalam lafaz yaktubani ini ditemukan dhamir baris, yaitu berupa alif tasniyah yang jatuh setelah lafaz yaktubu. Dan yang terakhir, lafaz yaktubani termasuk fi'il muta'addi karena arti lafaz yaktubani dapat dipasifkan. Lafaz yaktubani di sini kan artinya menulis, itu dapat dipasifkan atau dapat diubah menjadi ditulis. Berhubung ini fi'il termasuk fi'il muta'addi, maka ia membutuhkan maf'ul bih atau objek. Dalam konteks ini objeknya atau maf'ul bihnya berupa lafaz ad-darsa. Sekian penjelasan dari saya, dapat dilanjutkan pembahasan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lafaz ad-darsa. Ad-darsa merupakan kalimat isim karena terdapat ciri-ciri isim yaitu dimasuki alif lam. Karena termasuk kalimat isim, maka kemungkinan bisa dibaca rofa, nasab, dan jar. Lafaz ad-darsa termasuk yang dibaca nasab karena tergolong dalam mansubatul asma yaitu maf'ul bih. Terdapat di halaman 178 sampai 179 dalam buku teori. Saya menggunakan buku teori dasar yang edisi lama. Lalu disebut maf'ul bih karena merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi yaitu yaktubani dan berkedudukan sebagai objek. Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia harus dibaca nasab. Dan nasabnya menggunakan fathah karena termasuk berupa isim mufrad atau tunggal. Terdapat dalam halaman 76 dalam buku teori. Lalu selanjutnya yaktubani ad-darsa merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu yaktubani fi'ilnya dan darsa itu fa'ilnya.
Yaktubani darsa berkedudukan sebagai khobar dari mubtada at-tilmidani yang berfungsi sebagai penyempurna atau pelengkap. Karena berkedudukan sebagai khobar, maka harus dibaca rofa, dan rofanya itu bersifat mahali, yaitu perubahan hukum i'rab dalam sebuah kalimat yang harokat akhirnya itu sejak awal tidak dapat diubah karena ia merupakan jumlah. Lalu jumlah fi'liyah tadi terdapat di halaman 210 dalam buku teori. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Saleh Rahman Nur, NIM T 2019-1100, dan saya akan menjelaskan bab 12 tentang ar-rajulu ustadzuhu muftin, yang artinya orang laki-laki itu gurunya seorang mufti. Ar-rajulu, lafal ar-rajulu adalah kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yang dimasuki alif lam. Karena ia adalah kalimat isim, maka memungkinkan untuk dibaca rafa, nasab atau jer. Lafal ar-rajulu harus dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu mubtada. Disebut mubtada karena ia merupakan isim ma'rifat atau isim ditambah alif lam yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Karena berkedudukan sebagai mubtada, maka ia harus dibaca rafa. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah karena ia merupakan isim mufrad. Khobar dari lafal ar-rajulu adalah berubah khobar jumlah ismiyah yang berupa lafal ustadzuhu muftin. Ustadzuhu. Lafal ustadzuhu merupakan susunan idhofah yang terdiri dari astadzu sebagai mudhof dan dhamir sebagai mudhof ilaih. Karena berkedudukan sebagai mudhof, maka lafal ustadzu tidak boleh diberi alif lam dan juga tidak boleh diberi tanwin. Sementara untuk dhamir, karena berposisi sebagai mudhof ilaih, maka ia harus dibaca jar. Tanda jarnya tidak ada bersifat mahali karena termasuk di dalam kategori al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Susunan lafal ustadzuhu tergolong idhofah maknawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafdiyah, yaitu mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya merupakan makmul dari mudhof. Lafal ustadzu adalah kalimat isim. Karena ia adalah kalimat isim, maka memungkinkan untuk dibaca rafa, nasab atau jer. Lafal ustadzu harus dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu mubtada. Disebut mubtada karena ia merupakan isim ma'rifat atau al-mudhof ila al-ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Karena berkedudukan sebagai mubtada, maka ia harus dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah karena ia merupakan isim mufrad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Setiawati, NIM T 2019-1092. Di sini saya akan menjelaskan lafadz mufti yang sebelumnya sudah dibahas tentang ar-rajulu ustadu. Lafadz mufti di sini merupakan kalimat isim. Kenapa kok dikatakan kalimat isim? Karena terdapat ciri-ciri isim. Salah satunya ciri-ciri isim yaitu ada tanwinnya. Jadi kan muftin ada tanwinnya. Mengenai kalimat isim dan ciri-ciri isim dapat dilihat dalam buku teori dasar halaman 38. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, kemungkinan dibaca rofa, nasab atau jar, dan dalam lafadz muftin ini dibaca rofa. Karena
tergolong marfuatul asma, yaitu khobar. Jadi sesuatu yang dibaca rofa itu tergolong khobar. Itu disebut khobar karena lafaz muftin berfungsi sebagai mutimu al-faidah atau penyempurna faidah. Maksudnya penyempurna faidah di sini pantas atau cocok apabila terdapat kata adalah, iku atau panika. Biasanya kalau di kitab-kitab itu Jawanya pakai iku, Maduranya pakai panika, gitu. Kemudian karena berkedudukan khobar maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhamma muqaddarah, karena ia merupakan isim mufrad yang isim manqus. Kemudian lanjut ya lazimah yang merupakan huruf akhir dari isim manqus mufti. Kan mufti itu ada ya-nya, dan di situ harus dihapus. Karena apa? Karena tidak ada al depannya, jadi muftin, ya-nya itu dibuang. Tidak dimudofkan dan juga tidak berkedudukan nasab. Kemudian tanwin yang ada pada lafaz muftin, tanwin yang terakhir itu muftin, itu disebut sebagai tanwin iwad, pengganti dari huruf yang dibuang. Jadi dalam konteks bahasa Arab, tanwin iwad dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Salah satunya yaitu tanwin iwad al-harfi al-masdufi atau tanwin pengganti dari huruf yang dibuang, seperti tanwin terdapat di dalam isim manqus yang tidak diberi alif lam, jadi dan tidak dimudafkan dan juga tidak berkedudukan sebagai nasab. Jadi kan muftin tuh ya-nya dihapus karena tidak ada alif lamnya, dan karena ya itu dihapus, harokat terakhirnya tuh diganti tanwin. Tanwin tersebut namanya tanwin iwad. Selanjutnya ustaduhu muftin, jumlah ismiyah yang terdiri dari lafaz ustadu muftin, berkedudukan sebagai khobar dan mubtada. Khobar dan mubtada itu bisa dilihat di buku teori dasar halaman 159 sampai 164. Di situ ada bab tentang mubtada dan khobar. Kalimat ustadu mufti tersebut penyempurna dari mubtadanya yaitu ar-rajulu, karena ia berfungsi sebagai muntimu al-faidah. Jadi kan karena kedudukan sebagai khobar maka ia harus dibaca rofa, dan tanda rofanya tidak ada atau bersifat madi karena merupakan jumlah. Jadi kan mufti ar-rajulu ustadu mufti, orang laki-laki itu gurunya seorang mufti. Namanya khobar yakni penyempurna dari mubtada. Kembali lagi ke yang tadi yaitu ar-rajulu ustadi. Ar-rajulu itu mubtada dan ustadu muftinya itu khobar, seperti itu. Karena penyempurna faidah, kan di situ ada orang laki-laki, itu gurunya seorang mufti. Kalau nggak ada khobarnya, misalnya kan hanya orang laki-laki itu yang gimana, kan kayak gitu. Jadi disempurnakan oleh khobar. Kalimatnya, lafadznya berbunyi ustadu mufti, jadi mubtada dan khobar lengkap. Orang laki-laki itu gurunya seorang mufti, kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami dari kelompok 6, apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.